ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diperlakukan tidak baik bukan karena dia tidak baik. Atau dia tidak melakukan perbuatan baik. Atau dia dulu melakukan keburukan sehingga dia dibalas. Ya. Misalnya para nabi, para rasul. Ya. Itu kan perlakuan dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau-beliau kan juga hebat ya. Ya. Dahsyat betul gitu. Dilempar, bahkan ada yang dibunuh, bahkan disakiti. Nah pertanyaannya apakah itu adalah balasan karena keburukan mereka? Tentu tidak. Tapi itu adalah ujian. Oke. Bagaimana kesabaran, ketabahan, ketawakalan dalam perjuangan, dalam melakukan kebaikan yang tidak boleh berhenti dan terhenti. Sekalipun rintangan menghadang, rintangan datang. Jadi pendapat atau kalimat itu bisa saja iya, karena memang ada ayatnya. Tapi bisa saja itu tidak. Artinya tidak boleh mengeneralisir. Lu nih diginiin karena dulu lu pasti begitu. Nah itu yang gak boleh. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Siapa tahu itu adalah ujian. Bisa jadi memang itu ujian bagi dia. Dengan cara Allah memberikan atau mengirimkan orang-orang yang buruk di tengah kebaikannya supaya dia tidak berhenti melakukan kebaikan. Ya. Karena kalau ujian itu gagal, dia berhenti. Tapi dengan dia terus berbuat baik, dia terus berbuat baik, dia tidak ada dendam, dia tidak marah, bahkan dia memberikan kebaikan pada orang yang menyakitinya. Ini kan ihsan sudah nih. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya. Jadi ada yang memang orang-orang dia diperlakukan tidak baik karena dulu mungkin Melakukan hal-hal buruk. ya, melakukan keburukan. Ya. Sehingga Allah mau mengingatkan, dicubit sakit bos. Jangan nyubit. Nih, lo rasain kan? Bagaimana dulu lo juga begitu sama orang. Sekarang orang memperlakukan lo. Nah itu jadi pengingat. Tapi ada orang-orang yang memang baik. Tapi kebaikannya disalah artikan. Orang baik dianggap lemah. Ya. Orang baik dianggap takut. Orang baik bukan dihormati malah songong. Malah makin maaf kurang ajar. Ya. Ada tuh model-model orang yang begitu. Dan ternyata Allah ingin menambah pahalanya dengan dia berihsan. Tetap dia baik, terus baik. Dan Allah suka dengan orang-orang yang ihsan ini. Iya. Kalau kita berbuat baik terus ada rintangan, kita jangan berhenti berbuat baik. Tapi kalau misalnya rantangan yang datang, kita harus berhenti dan kita nikmati rantangan. Rantangnya itu siapa tahu dalamnya ada anggur. Ya. Ada buah-buahan lain, apel. Tapi ini kan nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena harus dianggurin. Harusnya apel. Apel harus diapelin. Diapelin. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Allah ya. Ya selip-selipan bercanda lah. Harus. Pagi-pagi gini biar nggak ngantuk. Iya, biar nggak jadi buta. Karena pagi-pagi buta. Iya, betul. Tahu apanya buta kali pagi? Maksudnya masih Oh, gelap. gelap. Gelapnya Betul. itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalam Islam ada yang disebut korma? Karma. Korma ada ya. Korma buah kurma ada. Ada. Tapi apakah ada yang disebut karma? Mungkin istilahnya bukan karma, tapi tadi tuh kebaikan untukmu. Kalaupun ada keburukan yang kau lakukan pun kembali kepadamu. Ya. Buat yang lain mungkin istilah karma. Ya. Tapi kalau kita itu bukan karma, tapi ya balasan atas apa yang kamu perbuat. Ya. Kamu melakukan baik, kebaikan pahalanya, kebaikan orang senang, kebaikan orang jadi gembira, kebaikan orang menghormatimu. Itu buat kamu kok. Ya. Jadi kamu nggak usah putus asa dan kamu nggak usah merasa rugi. Karena kamu bakal dapat kebaikan itu. Tapi ingat pada saat kamu melakukan keburukan, orang benci, orang kesel, orang nggak suka, orang kapok, orang nggak mau. Jangan sama dia mah kagak beres. Ya. Bukan cuma lo. No, banyak banget lo yang lain udah pernah dikerjain. Ya. Bahkan orang yang nggak kenal aja, orang ini ikut cerita. Lo mau sama dia urusannya. Udah, jangan dah. Bahaya. Nggak bakal balik tuh duit. Susah buat dikembalikan. Nggak mungkin dia bakalan bener. Karena udah 10 orang nih yang gua tahu. Tuh yang gua tahu tuh. Belum yang gua nggak tahu. Satu keburukan yang dia lakukan bisa jadi melahirkan pembalasan lebih daripada satu yang dikerjakan.
Iya, iya, iya. Nah, dalam istilah kita ya bukan karma. Atau misalnya yang seperti yang tadi Ustadz jelaskan, kalau kita mendapatkan satu musibah, belum pasti, belum jaminan itu adalah balasan terhadap perbuatan buruk kita. Siapa tahu itu ujian untuk melihat apakah kita tetap istiqomah berbuat baik, walaupun dikasih ujian. Ya. Atau yang kedua bisa jadi udah agar kita tidak melakukan keburukan pada orang. Jadi cara Allah menyelamatkan bagaimana kita tidak menyakiti orang, kita tidak melakukan kejahatan pada orang. Allah kasih kita ujian kita disakiti. Duluan dikasih nih. Ya. Kita dijahatin. Supaya kita berpikir, ya Allah, Gak enak begini. gak enak banget diginiin. Orang lain jangan dah. Mudah-mudahan jangan saya begitu sama orang. Mudah-mudahan jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan tangan saya, lisan saya, ucapan saya. Jadi cara Allah nyelamatin kita dengan mengirimkan orang jahat, orang buruk, agar kita tidak melakukan itu kepada orang.